Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami akan membahas mengenai storyboard dalam pengembangan multimedia. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui apa sih multimedia itu? Multimedia merupakan salah satu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi sarana pendukung penting dalam segala bidang. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koeksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, serta berkomunikasi. Setelah teman-teman mengetahui arti dari multimedia, tentunya teman-teman juga harus mengetahui arti dari storyboard. Kemudian, apa sih storyboard itu? Ya, storyboard merupakan papan cerita yang bentuknya menyerupai komik, di mana terdapat gambar-gambar yang berurutan untuk merangkai cerita tersebut. Jadi, teman-teman sudah tahu ya apa itu arti multimedia dan apa itu arti dari storyboard. Selanjutnya, fungsi dari storyboard. Yang pertama, sebagai pembuat perencanaan di suatu film atau multimedia. Yang kedua, untuk menggambarkan garis besar dari suatu cerita. Yang ketiga, untuk memudahkan pembuatan dan pemahaman film atau multimedia. Yang keempat, untuk memperjelas flowchart. Yang kelima, sebagai pedoman bagi animator, programmer, dan narator. Yang keenam, sebagai dokumen tertulis. Yang ketujuh, sebagai bahan pembuatan manual book. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi umum dari storyboard adalah sebagai media konsep dan ungkapan yang kreatif dalam penyampaian ide atau gagasan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun storyboard. Langkah yang pertama adalah membuat timeline. Pada langkah yang pertama ini, perlu membuat urutan kejadian yang ada dalam video atau multimedia lain yang akan dibuat. Langkah yang kedua adalah menentukan adegan utama. Menentukan poin-poin penting dalam video atau multimedia lain. Bagian-bagian yang harus diperhatikan menunjukkan perbedaan produk yang dibuat dengan produk lain, kelebihan dan kekurangan multimedia yang dibuat, solusi kekurangan multimedia yang dibuat, dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah menambahkan detail yang diperlukan ke setiap adegan. Pada langkah ini, perlu menentukan pendekatan seperti apa yang akan dipakai, seperti pendekatan yang sederhana, fokus pada animasi atau konsep lain, sehingga audiens dapat menerimanya dengan baik dan paham. Langkah yang keempat adalah menulis naskah. Pada langkah ini, skrip yang digunakan untuk menguraikan semua kata yang akan disampaikan, baik berbentuk dialog, pengisi suara, atau kombinasi dari keduanya. Langkah yang kelima adalah memilih alat untuk membuat storyboard. Alat yang digunakan bisa berupa perangkat lunak presentasi, berupa Microsoft PowerPoint atau Google Slides, perangkat lunak desain grafis, berupa Adobe Illustrator dan Adobe InDesign, perangkat lunak iPad, Photoshop Sketch, perangkat lunak storyboarding atau Amazon Storyteller atau Storyboard Z, dan sebagainya. Selanjutnya adalah langkah yang keenam, yaitu membuat sketsa. Tahapan membuat sketsa storyboard yang sebenarnya adalah dengan bantuan alat yang telah dipilih. Langkah yang ketujuh adalah memberi catatan pada detail pada setiap adegan. Detail catatan harus bersifat non-visual agar mendapatkan hasil yang terbaik. Langkah yang kedelapan adalah menambahkan potongan atau cuts. Hal ini digunakan untuk menyoroti
melewati tindakan dengan menyertakan petunjuk lain tentang jalan cerita multimedia yang telah dibuat. Pada video ini, kami mencantumkan dua contoh dari storyboard. Contoh yang pertama dipaparkan dalam slide, yakni ada 4 file program. File program yang pertama adalah starting.swf yang berisi menu utama dan layout dasar. Keterangannya merupakan file standalone untuk memanggil home, silabus, materi, evaluasi, about, dan help. File program yang kedua adalah home.swf yang berisi introduction yang menggambarkan seluruh materi vektor yang ada dalam materi. Keterangannya pada folder swf. File program yang ketiga adalah silabus.swf yang berisi kajian kurikulum tentang vektor. Keterangannya pada folder swf. File program yang keempat adalah materi.swf. Isinya adalah file inti yang memiliki keterangan pada folder swf. Storyboard yang kedua telah terpaparkan dalam slide. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.